Anita Marta Vlog, Voice Over Secret Life kali ini akan mengangkat topik seputar latihan dubbing dengan karakter sulit. Simak sampai kelar ya. Hai, ketemu lagi di vlognya Anita Marta. Kali ini saya mau ajak kalian untuk ngomongin atau ngebahas seputar voice acting, khususnya bagi para dubber ya. Voice acting itu adalah bagaimana kita membaca skrip atau naskah drama yang diberikan oleh klien buat kita. Kadang-kadang skrip yang diberikan oleh klien buat kita itu bertentangan dengan kepribadian kita yang sesungguhnya gitu ya. Jadi misalnya ada seorang dubber yang sebenarnya dia itu pemalu banget, tapi jago dalam mengolah suaranya, mengolah suara impersonate-nya menjadi seorang yang karakternya ceria, centil bahkan. Itu karena keahliannya dalam mengolah voice acting. Nah, di vlog ini saya akan juga mencoba beberapa case ya dari Skrip Sketsa Jakarta yang merupakan juga podcast saya di channel ini, Syahrizal NST ya. Nah, kali ini saya membacakan dua skrip dari dua karakter yang berbeda. Yang pertama itu adalah karakter saya banget ya. Yang kedua sebenarnya berseberangan dengan karakter saya, tapi saya coba untuk belajar, saya coba untuk latihan biar bisa menjiwai karakter tersebut. Dan jadi penyiar, mungkin itu bukan sebuah profesi yang betul-betul istimewa. Tapi buatku, rasanya seperti dream comes true, mimpi yang jadi kenyataan. Sepintas orang yang ketemu langsung denganku mungkin gak percaya kalau aku adalah penyiar yang kondang. Saat kopi darat, suaraku rasanya biasa-biasa aja. Tapi gak tahu kenapa saat udah berhadapan dengan mikrofon, suaraku katanya punya aura yang luar biasa. Narsis sedikit boleh ya. Oh ya, udah hampir 11 tahun aku sahabatan dengan dunia broadcasting. Bukan cuma sahabatan malah, tapi menggantungkan masa depanku di sini. Awalnya sih coba-coba ikutan audisi di salah satu radio di Jakarta Utara. Dari 800 orang pelamar, thanks God, aku kepilih salah satunya. Kebayang dong gimana surprise-nya aku waktu itu. Nah, itu tadi contoh dubbing untuk drama radio. Ya, ini kebetulan saya ambil dari skrip saya sendiri. Dan ini udah tayang di podcast saya beberapa waktu yang lalu. Kalau mau dengerin secara lengkapnya bisa langsung searching ya di channel ini, Syahrizal NST. Nah, di vlog ini saya akan membahas mengenai voice acting, khususnya untuk para dubber ya. Nah, kalau tadi kebetulan saya bacakan casting yang sesuai dengan karakter saya yang suaranya agak-agak tebal gitu ya. Jadi biasanya bawainnya juga lebih santai. Nah, saya punya satu karakter yang sebetulnya buat saya itu sebuah tantangan karena suara saya timbrenya agak tebal. Jadi kalau untuk membacakan atau dubbing karakter yang agak cerewet, yang agak suka marah gitu, teriak-teriak, saya agak susah tuh. Tapi ini akan jadi tantangan buat saya coba ya. Dince, ya ikan laki-laki sendiri di sini. Jadi mami perintahin kamu ke gudang belakang. Terus ambil itu lampu teplok ya, ubek-ubek deh tuh, pasti ada. Mami Lupita beli lilin ya, aduh benih gelap, aduh pusing deh mami. Tuh kayak gitu. Gimana, cocok gak menurut kalian para netizen? Kayaknya cocokan yang pertama ya. Tapi ya namanya seorang dubber harus bisa nerima casting apapun yang dikasih sama klien, ya nggak sih? Namanya juga dubber ya, jadi harus punya impersonate banyak suara-suara di luar karakter dia sendiri. Oke? Nah, di vlog ini nanti saya punya banyak teman-teman yang punya suara impersonate juga. Impersonate-nya itu luar biasa karena mereka mampu menirukan impersonate suara bencong. Padahal mereka itu adalah laki-laki sejati yang sebenarnya suara aslinya itu powernya powerful gitu, terus timbrenya juga tebal, suaranya agak ngebas, tapi bisa loh pada saat disodori skrip yang case-nya itu jadi bencong.
Mau tahu siapa aja orangnya yang jago impersonate bencong? Nih yang kita simak yang satu ini ya. Ada 3 orang. Saya tampilin semuanya di sini. Dan menerima challenge saya untuk menjadi cast seorang bencong. Padahal suara mereka itu sebenarnya lekong eslong ya, alias laki-laki sejati. Kita lihat apakah mereka menerima tantangan ini dengan baik dan menghayati peran mereka sebagai seorang bencong lewat karakter suara yang mereka bawakan. Simak sampai habis. Yang pertama adalah Baby aka Muhammad Haris Fadilah. Male voice over profesional yang satu ini aslinya memiliki timbre suara medium heavy alias agak-agak berat gitu deh. Nah, kita lihat di vlog ini apakah Baby mampu menyelesaikan challenge dubbing sebagai seorang bencong? Kita lihat. Nah, di kesempatan kali ini saya dikasih challenge ya katanya oleh Mbak Anita untuk bisa membacakan naskah berkarakter. Maksudnya naskah berkarakter kali ini katanya naskahnya adalah karakter Banci yang lagi berdialog. Kita coba aja ya, yuk. Sutra lah, bosan opa lah ya. Cari yang lebih cocok boleh lebokan, Bo. Pokoknya, ye tunggang aja. Ye pasti kenalin due. Tapi jengong ampe naksir ye. Soalnya Diana bukan cuma gantungan kunci, tapi belayannya itu, Bo, yang bikin nggak kuat. Saat ini, saya harus menahan keinginan keluar rumah, bercengkrama dengan saudara, keluarga, sahabat, menahan segalanya dengan sekuat tenaga, menahan diri untuk keadaan yang lebih baik. Next ada Uncle Dodi yang berprofesi sebagai fotografer dan juga male voice over profesional. Kita simak suaranya dalam skrip formal biasa. Berikut cara pencegahan virus corona. Sering cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker bila batuk atau pilek. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Ih, Eka serius amat sih. Kayak pemain sinetron aja. Eka kan jadi terharu nih. Tapi sebagai tanda perpisahan, Yei bakal ninggalin dunia Binan yang menggairahkan ini. Gimana kalau malam ini terakhir kali Yei dandan abis-abisan? Temenin Eike. Yang ketiga giliran Rio, male voice over talent yang juga akan mencoba challenge impersonate suara lelaki kemayu. Tapi sebelumnya, kita cekidot dulu dengan suara asli Rio di naskah formal berikut ini. Agar suara azan berkumandang dengan indahnya ketika memasuki waktu sholat, sebuah studio suara berperangkat canggih dibangun dalam area Masjidil Haram. Studio itu biasa disebut Mukab Baria. Tak heran jika lantunan azan kian merdu dan bahkan terdengar hingga saat ini. Bandingkan jika Rio beraksi dengan suara impersonate-nya. Kumasukkan kembali wig panjangku ke dalam harnet. Gaun-gaun yang jadi pakaian kebesaranku, juga make up yang selama ini setia mempercantik wajahku. Kalau biasanya barang-barang itu aku pajang di dalam kamar kos, kali ini enggak. Pasalnya, bapak dan ibuku dari Malang akan sowan ke Jakarta. Menengok keadaanku di sini. 2 tahun. 2 tahun aku merantau di Jakarta. Yang mereka tahu, aku adalah seorang karyawan sukses di suatu kafe terkenal di Jakarta. Nah, gimana? Udah dengerin kan suara ketiganya? Yang mana yang paling kalian suka? Impersonate bencongnya, suaranya Baby, suaranya Rio, atau suaranya Uncle Dodi? Tiga-tiganya punya karakter suara yang unik ya, pas tadi ngebawain casting bencong. Oke, thank you banget untuk kalian yang udah nyimak vlog ini. Jadi intinya sih sebagai seorang voice over profesional, sebagai seorang dubber profesional, casting apapun yang diberikan oleh klien
buat kita bacain tuh harus kita terima ya. Dan rasanya nggak ada yang nggak bisa gitu. Asal kita pelajari, asal kita latihan, pasti semua karakter bisa kita ganyang habis. Oke, thank you for watching. Anita Marta pamit. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye!